warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan web yang telah kami buat ya. Perkenalkan, nama saya Raden Muhammad Lutfi. Nah, di sini kami akan menjelaskan tahapan-tahapan sederhana untuk membuat website sederhana yang telah kami buat ya. Nah, saya di sini bekerja sebagai pembuat konten ya, sama pencari isi materi yang ada di dalam websitenya. Sedangkan saudara David lebih banyak bekerja di dalam pembuatan website itu sendiri. Oke, yang pertama saya persilakan untuk saudara David untuk menjelaskan cara-cara pembuatan website sederhana ini. Silakan David. Ya, di halaman pertama kita bisa lihat ada header, konten, sama footer. Karena di halaman lainnya juga, karena suatu website itu terdiri dari header, konten, dan juga footer. Di halaman pertama ini ada home. Di home ini untuk headernya kita pakai navbar. Navbar sendiri itu dari Bootstrap ya kita pakainya. Dimana navbar yang dari Bootstrap ini kita pakai elemen yang namanya sticky top. Sticky top itu buat si navbarnya itu untuk tetap di bagian atas walaupun kita scroll ke bawah juga. Selanjutnya di navbar ini ada 3 button yang menunjukkan ada 3 menu utama, dimana ada home, about us, sama list tempat wisata. Untuk button dengan halaman yang aktif itu warnanya lebih hitam daripada yang lainnya yang tidak aktif. Terus untuk backgroundnya kami pakai BG warning, dimana di sini BG warning itu buat si backgroundnya kuning yang cenderung ke oranye. Terus juga di navbar ini masing-masing buttonnya sudah terlink atau ngelink ke masing-masing format HTML-nya, seperti home dengan nama HTML-nya dan seterusnya juga sama. Masuk ke bagian konten, di sini ada marquee. Marquee itu buat si tulisannya itu jadi bergerak seperti ini. Selanjutnya ada ucapan hai selamat datang ini. Di sini kami pakai H2. H2 itu ukurannya sebesar ini dan masing-masing pakai fungsi paragraf. Dimana H2 ini lebih kecil daripada H1. Untuk yang paling besarnya H1. Selanjutnya di bagian ini, selanjutnya ada bagian gambar. Bagian gambar kami pakai fungsi yang namanya pakai kolom. Di setiap kolom ini kami isi gambar. Yang terakhir ada footer. Footer di sini saya pakai BG warning untuk background yang berwarna kuning yang cenderung oranye ini. Terus juga untuk penulisan teksnya ada di tengah. Untuk codingannya di bagian index. Ya, seperti yang tadi saya sudah bilang, untuk bagian navbarnya saya pakai sticky top untuk buat tetap ada di atas. Terus bagi warning untuk buat backgroundnya berwarna kuning. Terus juga penggunaan button yang berbeda warnanya dengan yang aktif dengan yang tidak aktif itu pakai ini, nav item, nav link aktif. Terus untuk ngelink antara website antara indeks HTML-nya dengan codingan HTML-nya dengan halamannya kami pakai fungsi ahref. Lalu selanjutnya ada marquee. Ini codingan marquee-nya untuk bikin tulisannya jadi bergerak. Selanjutnya masuk ke bagian kolom. Bagian kolom ada 3 dan disertai dengan gambar. Masuk ke bagian footer. Footer pakai BG warning untuk warna kuningnya. Terus ada span class text center untuk buat si tulisan copyright-nya itu di tengah. Masuk ke bagian yang kedua ada about us. Di about us ini untuk penggunaan navbarnya masih sama, warna kuning, masih pakai BG warning. Selanjutnya masuk ke about us-nya ini sendiri pakai codingannya H1, dimana ukurannya sebesar ini H1. Dimana juga di bagian about us ini kami pakai 2 kolom untuk menempatkan gambar, dimana di masing-masing kolom juga kami menempatkan card text untuk memasukkan keterangan nama juga profil. Selanjutnya juga di bagian about us ini ada kami masukin gambar yang nge-link langsung ke YouTube.
Untuk codingannya, berikut ini codingannya. Untuk hard text, untuk tulisan yang ada di bawah gambar, sama yang saya juga. Sama. Terus yang tadi untuk video yang ngelink dari YouTube pakai HTML dari YouTube-nya langsung. Ini iframe. Untuk lebarnya di 560 dengan height-nya atau tingginya 315. Terus linknya atau sources-nya dari HTTP dari YouTube langsung. Untuk footer-nya juga masih sama, pakai BG warning dan juga text center. Terus juga di halaman pertama dan halaman kedua ini kami pakai JavaScript yang disertai dengan gambar dengan format GIF yang membuat background dari web kami itu bisa bergerak seperti ini. Untuk videonya juga bisa di-setel, diputar, dan juga bisa diperbesar seperti layaknya menonton di YouTube langsung. Video ini menunjukkan tentang destinasi wisata di Jawa Barat yang akan kami presentasikan. Berikut itu selanjutnya ada list tempat wisata yang akan dijelaskan oleh Lutfi. Oke. Nah, di sini ada list tempat wisata ya, bagian yang saya kerjakan. Nah, di sini tuh ada 3 bagian. Yang pertama header, body-nya, sama footer. Nah, cara membuat header di sini adalah dengan cara menggunakan coding title. Nah, selanjutnya di sini juga ada background yang tadi telah dijelaskan oleh saudara David ya. Caranya itu menggunakan CSS lalu menyambungkan HTML dengan CSS-nya dengan link rel Href. Nah, lalu di bodinya itu ada navbar. Cara pembuatan navbarnya itu tinggal mengcopy format yang telah tersedia di Bootstrap lalu mempastenya di Visual Studio Code ya. Terus supaya warnanya agar menjadi biru, kami menggunakan navbar like BG info yang ada di Bootstrap. Nah, selanjutnya cara membuat tulisan destinasi wisata atau headernya itu kami tinggal mengganti format yang telah tersedia di Bootstrap sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, selanjutnya supaya posisi navbarnya tetap di atas, kalian itu tinggal menambahkan sticky top di kelas navbarnya ya. Nah, terus konten ini menggunakan kolom dengan elemen card yang ada di Bootstrap. Nah, tinggal sesuaikan aja dengan konten yang diinginkan. Untuk judul konten di sini kami menggunakan elemen H5 ya, dan untuk H5 itu seperti farmhouse, saung hijau dan lain-lain. Nah, sedangkan untuk deskripsi kontennya kita menggunakan elemen P. Yang terakhir ada footernya ya. Nah, footer ini sesuai yang tadi telah David jelaskan, menggunakan BG info ya. Nah, supaya si footernya tetap di tengah itu, kita tinggal menggunakan text center. Nah, segitu aja sih penjelasannya. Sekian presentasi dari kami. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik